Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen sekalian. Perkenalkan, saya Arham Nur Fadil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi sensor suhu yang sangat vital di dunia industri, yaitu RTD, Resistance Temperature Detector. Pembahasan kita hari ini akan mencakup 3 topik utama, yaitu prinsip kerja sensor, konstruksi fisiknya, hingga aplikasi nyatanya di berbagai sektor industri. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Pertama, apa sebenarnya RTD itu? RTD merupakan singkatan dari Resistance Temperature Detector, sebuah sensor yang mengukur suhu dengan cara memanfaatkan perubahan hambatan atau resistansi listrik pada logam. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip PTC atau Positive Temperature Coefficient. Sederhananya, sifat PTC ini berarti jika suhu lingkungan naik, maka nilai hambatan listrik pada logam tersebut juga akan naik. Mengapa sensor ini sangat disukai di dunia industri? Alasannya adalah karena RTD mampu memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat, serta memiliki stabilitas yang sangat baik untuk jangka panjang. Ada 3 bahan logam utama yang biasanya digunakan sebagai elemen sensor RTD. Yang pertama ada platina. Ini adalah bahan yang paling populer karena sifatnya yang sangat stabil dan akurat. Contoh yang paling sering kita temui di lapangan adalah PT100, yang berarti sensor tersebut berbahan platina dengan nilai hambatan tepat 100 ohm ketika berada pada suhu 0 derajat Celcius. Yang kedua ada tembaga. Harganya lebih ekonomis dan memiliki hubungan linear yang bagus, namun rentang pengukuran suhunya cukup terbatas. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada nikel. Memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan suhu, tetapi kekurangannya adalah kurang linear pada suhu-suhu tinggi. Adapun hubungan antara hambatan dan suhu ini dapat dihitung secara matematis menggunakan rumus dasar berikut, di mana RT adalah hambatan pada suhu saat ini. R0 adalah hambatan awal pada suhu 0 derajat Celcius. Alpha merupakan koefisien suhu bahan logam tersebut, dan T adalah suhu lingkungan saat ini dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya, jika kita melihat dari bentuk fisik atau konstruksinya, RTD secara umum dibagi menjadi 2 tipe utama. Yang pertama, tipe lilitan kawat. Konstruksinya dibuat dengan cara melilitkan kawat platina tipis pada inti isolator yang terbuat dari keramik atau kaca. Karena pembuatannya yang sangat presisi, tipe ini menghasilkan akurasi yang sangat tinggi dan biasanya digunakan sebagai standar pengukuran di laboratorium. Yang kedua, ada tipe film tipis. Tipe ini dibuat dengan cara menempelkan lapisan platina tipis langsung pada substrat keramik. Keunggulannya adalah pengukurannya bisa dibuat jauh lebih kecil, lebih tahan terhadap getaran mekanis, dan biaya produksinya yang jauh lebih murah. Dalam pemasangan sirkuitnya, RTD memiliki 3 konfigurasi kabel yang disesuaikan dengan kebutuhan akurasi. Yang pertama, ada konfigurasi 2 kawat. Ini adalah pilihan yang paling sederhana dan hemat biaya. Konfigurasi ini sangat cocok untuk jarak pendek karena resistansi dari kabel penghubungnya tidak terlalu memengaruhi akurasi secara signifikan. Biasanya digunakan pada aplikasi industri yang tidak memerlukan presisi tingkat tinggi. Yang kedua, ada konfigurasi 3 kawat. Ini adalah konfigurasi yang paling umum digunakan di industri. Mengapa? Karena rangkaian ini mampu mengkompensasi
atau menghilangkan efek resistansi dari kawat penghantar. Hasilnya, kita mendapatkan akurasi yang lebih tinggi untuk pembacaan jarak sedang. Yang ketiga, ada konfigurasi 4 kawat. Konfigurasi ini memberikan tingkat akurasi tertinggi karena benar-benar mengeliminasi seluruh pengaruh resistansi kawat penghantar. Pengaturan ini sangat ideal untuk pengukuran presisi tinggi di laboratorium atau industri khusus yang membutuhkan akurasi mutlak. Lalu bagaimana implementasinya di dunia nyata? Salah satu contoh konkretnya ada pada industri makanan dan minuman. Sensor RTD digunakan untuk memantau suhu pada proses pasteurisasi susu atau sterilisasi makanan di dalam tangki reaktor. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan terpenuhi dengan sempurna. Lalu, sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, ada 3 poin penting yang dapat kita bawa pulang. Yang pertama, nilai resistansi material RTD berbanding lurus dengan suhu, yaitu semakin tinggi suhu, semakin besar hambatannya. Lalu yang kedua, RTD menawarkan akurasi yang tinggi, presisi, serta sangat stabil untuk jangka panjang. Lalu yang terakhir, sensor ini menjadi andalan pada industri dengan kontrol suhu yang ketat seperti farmasi, manufaktur, makanan, hingga otomotif. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.